Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my video. In this video, we are going to learn about passive voice, and this video is for English comprehension too. Okay, have a look. If we talk about passive voice, it means we talk about kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif. So, passive voice is adalah kalimat pasif yang biasanya kata kerjanya diawali oleh di. Seperti contoh, memakan. Nah, memakan ini kalimat aktif ya. Seperti contoh di sini kalimat memakan. Memakan adalah kata kerja aktif ya. Kemudian dirubah menjadi pasif, maka memakan diawali oleh di sini sehingga menjadi dimakan. Di dalam bahasa Inggris biasanya passive voice adalah kata kerja ketiga. Artinya kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif atau passive voice dalam bahasa Inggris dipanggil kata kerja ketiga. Dan rumusnya seperti di bawah ini, yaitu subject, to be, verb 3. Subject, to be, verb 3. Contohnya, I eat rice. I eat rice. I eat rice ini adalah kalimat simple present tense yang artinya saya makan nasi. Kemudian diubah menjadi kalimat pasif atau passive voice menjadi the rice is eaten by me ya. The rice is eaten by me. Nasi itu dimakan oleh saya. Kalau di kalimat aktifnya saya memakan nasi, maka kalimat pasif menjadi nasi dimakan oleh saya. Komposisinya atau formulanya itu subject, kemudian to be, kemudian verb 3. Nah, kemudian ada contoh kalimat seperti ini. I am eaten. I am eaten. Ini terdiri dari subject, kemudian to be, kemudian verb 3. I am eaten. Artinya ini secara kalimat benar, tapi secara makna di lapangan maka akan orang bertanya kenapa? Karena maknanya saya dimakan ya. Nah, beda dengan di atas. I eat rice. I eat, saya makan. I eat, saya makan. Tapi ketika menjadi I am eaten, saya dimakan. Oke. Itu sekilas tentang passive voice. Catatannya yang perlu diketahui oleh semuanya bahwasanya jika ada kata kerja, maksud saya kata kerja ketiga atau verb 3 jatuh setelah to be, maka dapat dipastikan kalimat itu adalah kalimat pasif ya. Seperti ini, kata kerja jatuh setelah to be, maka dipastikan kalimatnya adalah kalimat pasif atau passive voice. Ini subjek, ini to be, dan ini adalah kata kerja ketiganya ya. Maka bisa dipastikan kalimat ini adalah kalimat passive voice, sehingga artinya bukan saya makan tapi saya dimakan. Oke, contoh lain. Kita buat contoh lain. They cook. Mereka memasak. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif menjadi they are cooked ya. They are cooked. Mereka dimasak. Nah, di sini artinya mereka memasak. Di sini menjadi they are cooked. Ini terdiri dari subject, kemudian to be, kemudian cooknya verb 3. Nah, ini bisa maknanya menjadi mereka dimasak. They are cooked. Mereka dimasak. Cooknya jatuh setelah kata kerja ketiga. Jadi memasak menjadi dimasak. Kalau di yang they cook, mereka memasak, mereka dimasak. Oke, kita buat contoh lagi. Satu lagi. Oke, kita buat satu contoh lagi.
Amin Amin drives car. Ini artinya adalah Amin mengendarai mobil. Nah, ini kalimat pasif. Ini adalah pasif. Ini adalah active voice ya, kalimat aktif. Active voice atau kalimat aktif. Kita akan ubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi a car is, hurufnya is karena car satu, car is driven by Amir. Ya. Yang artinya, nah ini baru kalimat pasif. Sebuah mobil dikendarai atau dikendarai oleh Amir. Nah, ini namanya passive voice. Oke, saya sekali jelaskan bedanya. Nah, jadi subjek, kemudian to be, kemudian kata kerja ketiga. Drive, drove, driven. Jadi sekali lagi, jika ada kata kerja jatuh setelah to be, maka dipastikan adalah kalimat pasif. Ya, adalah kalimat pasif yang artinya yang kata kerjanya sudah di awal dikendarai, dimakan, dimasak, dan sebagainya. Oke, saya kira cukup penjelasan singkat tentang passive voice. Materi ini adalah materi tambahan buat English Conversation 2 di pertemuan 11, dan it's your time to practice in conversation. Nah, sekarang waktu kalian untuk praktek dalam percakapan. Praktek kalian adalah kalian silakan bekerja dalam kelompok, work in group, kemudian buat podcast dalam kelompok kalian, buat podcast terserah berapa jumlah kelompok kalian, terserah, atur sendiri senyaman kalian. Buat podcast yang mendiskusikan tentang pentingnya sebuah hubungan dalam keluarga baru dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Dari pertanyaan minimalnya pertanyaan. Dan harapan saya kalian menjawabnya dengan yang secara detail dan jelas ya. Jangan hanya singkat-singkat, karena sekali lagi penilaian dalam conversation ini adalah makin banyak berbicara maka makin banyak penilaiannya, maka makin bagus. Jangan takut salah grammarnya, jangan takut salah kosakata dan sebagainya. Yang penting try to speak English. Oke, I think enough my video. Saya kira cukup video saya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.